Eropa dulu sebenarnya mengincar emas-emas yang ada di Nusantara. Itulah kenapa mereka melakukan praktik imperialisme dan kolonialisme. Ternyata bangsa Eropa itu sangat terpengaruhi oleh kisah Atlantis sebagai peradaban yang kaya raya dengan emas. Ini adalah fakta sejarah yang tak banyak dibahas di sekolah dan media, tapi dipaparkan dengan sangat jelas di buku Atlantis: The Lost Continent Finally Found berikut ini. Dalam buku ini, mitos tentang Atlantis pertama kali dipopulerkan oleh Plato, seorang filsuf Yunani yang menggambarkan Atlantis sebagai peradaban maju yang tinggi di masa lalu yang kaya akan emas. Bahkan sampai sekarang pun, emas masih kaya raya disimpan di bawah permukaan tanahnya. Emas sejak dulu merupakan logam mulia yang paling diminati oleh peradaban manapun. Sebab emas merupakan alat tukar atau uang yang paling stabil dan diakui sejak peradaban kuno. Dulu banyak kekaisaran yang menautkan uang mereka dengan stok emas yang ada di negerinya. Jadi semakin banyak stok emas yang dimiliki, maka negeri tersebut semakin makmur. Ketika Eropa memasuki abad Renaissance, disitulah mitologi tentang Atlantis kembali merebak dan menyebar di kalangan Gnostik dan Secret Society. Ini kemudian mempengaruhi orang-orang penting di Eropa untuk melakukan penjelajahan keluar dari benua Eropa guna menemukan pulau emas tersebut. Mereka sangat percaya bahwa Atlantis masih mengandung banyak kandungan emas sampai sekarang. Siapa yang bisa menguasai emas, maka ia menguasai dunia. Ternyata setelah ditelusuri, mitos tentang negeri penghasil emas ini tidak hanya abadi dalam kisah Atlantisnya Plato, tapi ternyata hampir semua suku-suku indigenes kuno di seluruh belahan dunia ini menyimpan mitologi yang sama, di mana dulu di daerah tropis yang eksotik dan hangat di periode zaman es, ada sebuah pulau yang sangat kaya dengan emas sehingga peradabannya sangat maju. Mereka menyebut nama pulau emas ini dengan sebutan yang berbeda-beda, tapi secara ciri-ciri dan lokasi memiliki kesamaan. Alasan inilah yang membuat Christopher Columbus menyeberangi lautan dan memulai ekspedisi untuk menemukan pulau emas yang disebutnya sebagai India atau Hindia, tapi ia malah salah menemukan benua. Yang ditemukan adalah Amerika yang dia kira sebagai India. Makanya penduduk asli suku sana kemudian dipanggil Indian. Itu saja mereka sudah memiliki kandungan emas dan sumber daya bumi lain yang berlimpah. Kesuksesan Christopher Columbus inilah yang kemudian mempengaruhi pebisnis-pebisnis Eropa lainnya untuk melakukan proyek yang sama hingga akhirnya mereka menemukan benua Asia dan Afrika dan menjajahnya. Mereka salah mengira bahwa yang ditemukan adalah Atlantis. Padahal Atlantis atau bekas Sundalandia malah jatuh ke tangan VOC. Selengkapnya baca sendiri di buku Atlantis ya. Yang mau bukunya langsung aja check out sekarang sebelum penerbit habis stoknya.